Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah, mencari wajah Tuhan setelah liburan nasional yang cukup panjang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita baru-baru ini tahu bahwa di Manchester, di England ada sebuah konser. Tetapi konser itu berubah menjadi sebuah tragedi karena adanya bom. Dan ketika bom itu meledak, konser itu berubah menjadi sebuah hiruk pikuk yang sangat luar biasa. Banyak makan korban. Semua orang berusaha untuk lari keluar dari arena tersebut. Tetapi sementara semua lari keluar, ada satu pemuda yang lari masuk. Dia lari masuk untuk menolong. Pemuda ini menolong anak-anak kecil yang terkapar, yang kena serpihan-serpihan bom di wajah, di tangan. Ada yang kakinya patah, diangkut, bawa keluar untuk ditolong di luar. Masuk lagi ke dalam, tolong lagi. Dia lakukan ini berkali-kali sampai orang melihat dia dan mengawasi apa yang dilakukan. Singkat cerita, koran pun tahu, wartawan lihat. New York Times, Straits Times, semua lihat ini. Dan orang ini diinterview. Namanya adalah Chris Parker. Chris Parker umur 33 tahun dan kemudian diinterview. Sementara orang lari keluar, kamu lari masuk ke dalam dan menolong orang. Kenapa? Lalu dia menjawab, jangan karena melihat saya ini seorang pemulung, orang yang tidak punya rumah, lalu Anda berpikir saya tidak punya hati untuk mengasihi. Jangan Anda pikir saya ini karena tidak punya rumah. Saudara pikir saya ini bukan manusia yang bisa mengasihi orang lain. Apa yang saya lakukan hanya karena kasih. Dan orang ini menjadi terkenal. Viral di mana-mana. Karena dia seorang homeless, tidak punya rumah. Tapi orang ini punya hati yang mulia untuk menolong orang lain. Sementara yang lain hanya peduli menyelamatkan diri masing-masing. Inilah yang Allah inginkan ada di dalam hati saudara dan saya. Menjadi orang Kristen yang peduli, punya kasih, bisa menghidupi firman. Hari ini saya ingin bicara mengenai the caring heart. Hati yang peduli, hati yang penuh kasih. Karena dunia zaman sekarang dunia yang krisis. Krisis dunia ini adalah krisis kasih. Kalau kita runut kembali setiap masalah yang ada, baik dari masalah rumah tangga, masalah masyarakat, sampai masalah negara. Pada dasarnya kalau dirunut kembali, masalahnya adalah kasih. Allah menuntut saudara dan saya hidup sebagai umat Kristiani punya kasih. Apa gunanya penyembahan kita nyaring, bagus, enak didengar? Apa gunanya bahasa roh saudara 10.000 kata, mampu menghafal ayat 1.000. Namun kalau kita hidup tanpa kasih, apa arti semuanya itu? Kita harus bercermin dari 1 Korintus 13, satu fatsal yang berbicara mengenai kasih.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita bicara hati, hati itu tidak pernah bisa dilihat dari luar. Jangan pikir kalau yang di luarnya baik, pasti hatinya baik. Jangan pula dipikir kalau yang di luarnya jelek penampilannya, berarti hatinya juga jelek. Itu ucapan manusia, pemikiran, pendapat manusia. Apa yang dilihat Samuel waktu akan mengurapi seseorang menjadi raja, ditolak Allah karena Allah berkata, Allah melihat yang di dalam, bukan yang di luar. Kita berhadapan dengan Allah yang bisa melihat langsung ke dalam. Kalau saudara, Tuhan berbicara kepada kita dan melihat hati kita, apakah didapati hati saudara, hati yang peduli? Hari ini kita akan melihat apakah prinsip-prinsip yang baik dari orang yang mempunyai hati yang peduli, the caring heart. Nomor satu, kita mau lihat bersama-sama prinsip yang sangat baik, yaitu keep doing good and never get discouraged. Jadilah orang yang mau hidup dan berbuat baik dan jangan jadi kecewa. Kadang-kadang kita bisa jadi manusia yang gampang kecewa. Setelah kita berbuat baik pada orang, kita bisa jadi kecewa. Lalu kita tidak lakukan lagi perbuatan baik itu. Mari lihat dengan saya di dalam Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 24 yang berbicara mengenai Paulus dan Silas. Mereka berbuat baik, tapi balasannya apa? Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, yaitu dicambuk, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Sebuah kisah yang menarik. Paulus dan Silas berkhotbah, lalu melihat ada seorang gadis perempuan ini yang kerasukan setan. Paulus dan Silas usir setan dan gadis ini sembuh. Harusnya kan orang bersyukur, tetapi tidak. Kenapa? Karena gadis ini kalau lagi kerasukan setan, dia bisa meramal nasib, meramal masa depan. Dia bisa bicara mengenai sesuatu, mengenai orang lain. Dan itu mendapatkan uang. Orang datang diramal, senang, kasih uang. Jadi gadis ini dikomersilkan oleh tuannya. Tuannya itu diam-diam dapat uang begitu banyak. Jadi waktu setan diusir keluar dari gadis ini, orang datang untuk minta diramal, dia tidak lagi bisa meramal. Sehingga tidak ada pemasukan. Tuan daripada gadis ini merasa bisnisnya dalam tanda kutip dihancurkan oleh Paulus dan Silas. Itu sebabnya Paulus dan Silas itu difitnah, dipukulin, dicambuk, dibawa ke tengah kota, lalu diprovokasi masyarakat, lalu dimasukkan penjara. Coba pikir baik-baik.
Kalau yang jadi Paulus dan Silas itu saudara dan saya, berbuat sesuatu yang baik, ngusir setan dari orang, orang itu jadi sembuh. Saudara lakukan pelayanan yang baik, lalu hasilnya adalah dipukulin, diprovokasi, difitnah, dimasukkan penjara. Apa yang akan menjadi respon saudara? Puji Tuhan bahwa Paulus dan Silas tetap setia pada Allah, tetap setia pada panggilan melayani. Buktinya apa? Tengah malam waktu mereka memuji dan menyembah Allah, terjadi gempa bumi yang spesial, melepaskan belenggu-belenggu mereka. Dan mereka kemudian memimpin kepala penjara dan seluruh keluarganya berubah bertobat, terima Yesus. Walaupun mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Jadi dalam hal ini kita belajar, dalam berbuat baik, jagalah motivasi kita. Itu penting. Kita harus jaga motivasi kita baik dan benar, bersih. Karena itulah yang menjadi pegangan kita. Kita harus belajar. Dalam berbuat baik pasti ada respon yang negatif. Itulah dunia kita. Mau di Indonesia, mau di Singapura, mau di Amerika, mau di Eropa. Itulah kita. Apa perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu respon orang selalu positif. Bisa negatif. Kita baru coba-coba pelayanan, udah disindir orang kiri kanan. Bisa. Kita baru mencoba berbuat baik, orang udah gosipin kita, bicarain kita di belakang. Kita baru menolong orang lain, udah dengar di telinga, sok pahlawan. Pahlawan kesiangan dia itu. Udah. Kalau saudara dengar yang kayak begini, apa respon saudara? Di dalam Alkitab sudah ditulis, kita bisa berbuat baik tapi responnya negatif. Bagian kita bisa dapat yang negatif. Sudah ada di Alkitab. Hati-hati. Apakah saudara akan menjadi kecewa? Alkitab ajarkan jangan kecewa. Ketika saudara berbuat baik, orang lain tidak bisa mengerti. It's okay. Karena dalam berbuat baik, Anda memang bisa disalah mengerti. Oh, dia ingin tampil tuh. Oh, mentang-mentang dia hebat tuh. Macam-macam. Apakah kemudian saudara berhenti? Firman ajarkan kepada kita, kalau kita berbuat baik, jangan kecewa. Kadang-kadang orang tidak bisa pahami kita. Seorang wanita yang datang membawa parfum yang mahal 300 dinar, dan itu disiram di kaki Yesus, kemudian dilap dan diseka dengan rambutnya yang panjang. Perbuatan baik. Tapi apa kata Yudas? Pemborosan nih, apa-apaan ini? Ini kan upah setahun 300 dinar. Harusnya ini kan dibagikan orang miskin. Mereka bisa makan, apa-apaan ini? Yesus membela wanita itu. Orang miskin selalu ada bersamamu. Tapi apa yang dia lakukan adalah mempersiapkan aku untuk hari kematianku. Kadang-kadang kita berbuat baik, udah korban banyak, udah capek, orang lain tidak mengerti, bahkan orang lain mungkin semprot kita, bahkan orang lain fitnah kita, gosipin kita. Jangan kecewa. Karena yang penting Tuhan lihat. Dan kalau Tuhan lihat yang murni, yang baik, Tuhan hargai, Tuhan akan balas itu kepada kita. Kalau engkau memberi secangkir air putih kepada salah satu dari mereka ini, Bapa di sorga akan membalasnya kepadamu.
Jadi walaupun manusia nggak bisa balas, atau tidak mau balas, atau justru merespon negatif, it's okay. Ambil tangan kanan saudara, taruh di dada, elus 3 kali. It's okay, it's okay, it's okay. Amin. Itulah hidup menjadi orang baik. Tidak selalu orang baik itu dipahami dan dimengerti kebaikannya. Never get discouraged. Jangan kecewa. Jangan patah hati. Jangan patah semangat. Saya berjumpa dengan seorang dosen. Dan dosen ini banyak pelayanan di mana-mana. Banyak berkorban di mana-mana. Lalu saya bilang, jalankan semua. Yang paling penting dengan motivasi terbaik. Kalau orang terima, puji Tuhan. Orang tidak terima, it's okay. Itulah hidup. Saya pernah jual filter air dahulu. Hanya menolong seseorang. Karena dia sulit jual, saya bantu. Saya jual produk yang lain, saya lihat dia jual yang lain, saya bilang saya bantu. Saya bantu jual. Wah, laku keras, kaget dia. Saya datangkan lagi ya Hani, dari luar negeri. Iya, kamu bisa habisin berapa? Ya cobalah, jangan banyak-banyak. Datengin lagi, saya jualin lagi, habis. Tapi satu kali waktu, ada seorang konsumen telepon saya dan berkata, Hani, di belakang kamu orang itu berbeda. Hati-hati. Kenapa Pak? Saya tidak mau bicara. Hati-hati. Kadang-kadang kita udah berbuat baik, di belakang orang masih tusuk kita. Itulah dunia di mana saudara dan saya hidup. Kadang-kadang kita tidak habis pikir, udah saya habis-habisan bantu dan tolong kamu. Kok masih tega-teganya tusuk dari belakang? Tapi itulah dunia. Lalu apakah kemudian kita tidak mau lagi berbuat baik? Tidak kan? Karena kita diperintahkan untuk tetap hidup dan berbuat baik. Oleh sebab itu firman mengajarkan kepada kita, keep doing good and never get discouraged. Tetap berbuat baik. Jangan kecewa. Kenapa? Karena sorga selalu melihat perbuatan baik kita. Pembalasan dan upah selalu dapat dari sorga. Amin Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat bersama-sama. Prinsip yang kedua dalam berbuat baik adalah keep doing good and be strong. Tetap berbuat baik dan kuatlah. Jangan loyo, jangan lemes. Tetap saja. Mari lihat ini dari Lukas 8 ayat 50 sampai 56. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus. Yairus ini kepala rumah ibadat yang punya anak sakit keras lalu mati. Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Ayat 53. Mereka apa? Mereka apa Bapak Ibu? Mereka menertawakan. Siapa yang ditertawakan? Yesus. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati.
Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Saudara, kita lihat di bagian kedua, Yesus mau berbuat baik, diketawain. Betul? Alkitab menulis di sini, mencatat, mereka menertawakan Yesus. Ini bukan sedang lihat pelawak di televisi lalu tertawa. Ini tertawanya tertawa negatif. Tetapi tertawa yang negatif itu tidak menstop Yesus untuk berbuat baik. Yesus tetap melakukan pelayanan itu dan membangkitkan anak Yairus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat kita berbuat baik, orang dapat meremehkan kita. Betul? Kadang-kadang kita berbuat baik, orang tidak anggap, orang remehkan kita. Jangan itu membuat saudara berhenti berbuat baik. Be strong. Hiduplah tetap berbuat baik. Saat kita berbuat baik, orang dapat menghina kita. Apa enggak kurang nih? Yang ditertawakan itu Yesus. Ini tertawa penghinaan. Ini tertawa melecehkan. Apakah kemudian Yesus berhenti keluar dari rumah itu, lalu tidak sembuhkan anak itu atau bangkitkan anak itu? Apakah Yesus fokus kepada yang menertawakan dia? Never. Yesus tidak pernah fokus pada yang negatif. Yesus tidak pernah fokus pada manusia negatif. Yesus fokus pada yang positif. Itu sebabnya hanya 3 muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, papanya, mamanya dari anak itu yang boleh masuk dalam kamar. Yang lain tidak boleh. Dan disitulah Yesus membangkitkan anak ini. Bapak Ibu, saat kita berbuat baik, orang bisa tidak hargai kita. It's okay. Angkat tangan kananmu dan elus dada 3 kali dan bilang it's okay. Udah biasa. Dunia di mana kita hidup ini ya seperti ini. Kadang-kadang yang menghina kita, yang melecehkan kita, hanya mampu cuap-cuap, tapi tidak punya kualitas. Umpama ada orang baru saja ikut paduan suara atau singer, nyanyi, kebetulan suaranya fales sedikit. Ada yang bilang, tuh gaya, ikut-ikutan singer, suara gak mampu, gaya, memang cuma mau tampil aja itu. Ya kan? Suruh dia nyanyi, jembret, belum tentu bisa. Karena biasanya yang suka begitu itu memang gak bisa. Sukanya cuma begini. Ini, lambe. Hebatnya cuma di lambe. Kualitasnya gak ada. Jadi saudara yang sudah berbuat baik, tetaplah berbuat baik. Tetaplah jalani hidup. Do good. Lakukan yang baik. Yang negatif, biarin. Selama yang saudara lakukan baik dan benar, jalan terus.
Kuping kalau dipakai untuk dengerin semua yang lain, bisa buat saudara lemah dan berhenti. Seorang pemimpin paduan suara atau orkestra yang baik harus berani membelakangi penonton dan memimpin dengan baik. Selama masih lihat kepada penonton, tidak bisa dia memimpin dengan baik. Itu sebabnya di dalam hidup, kalau sudah berbuat baik, be strong, jalani. Orang lain mengerti atau tidak, mau terima atau tidak, hargai atau tidak, it's okay. Minimal saya punya tangan kanan untuk ngelus dada. Seorang anak umur 5 tahun namanya Mackenzie Brown. Satu kali waktu punya boneka, bentuknya binatang rusa kecil. Kemana aja dia pergi dia bawa itu. Karena dia suka. Satu kali waktu dia ketemu seorang polisi di Pennsylvania. Lalu barang itu diberikan kepada polisi. Polisinya tolak. Anak kecil, Pak polisi ini buat kamu. Simpen ini supaya kamu bisa jalankan tugas dengan lebih baik. Enggak stres. Ditolak. Dikasih lagi, ditolak. Mamanya bilang, dia udah niat mau kasih bapak. Terimalah. Baik nak, aku terima ini. Iya Pak polisi. Biar Pak polisi punya boneka supaya Pak polisi bisa nggak terlalu stres kerjanya, bisa tenang. Oke, saya akan simpan ini beberapa hari. Nanti saya akan teruskan kepada yang lain. Disimpan ini boneka beberapa hari. Polisinya itu tulis dan cerita bahwa sejak ada boneka ini hidupnya jauh lebih baik. Lalu boneka ini dipindah tangankan kepada polisi yang lain. Lalu cerita, itu yang kasih anak perempuan umur 5 tahun. Maksudnya pegang ini supaya kamu jadi jauh lebih baik. Oke. Simpan beberapa hari pindah. Ternyata boneka ini udah pindah kemana-mana saudara. Pindah kota kemana-mana di Amerika. Pindah dari polisi satu ke polisi yang lain. Sampai di intel anti teroris semua. Ini barang udah jalan muter kemana-mana. Semua yang mampir harus nulis kesaksian. Lucu banget. Kalau kita mau bilang, apa sih yang bisa dilakukan sebuah boneka kepada seorang polisi? Tapi polisi itu belajar menghargai anak kecil yang memberikan sesuatu yang baik. Hidup ini kalau orang lain berbuat baik pada saudara, belajarlah untuk hargai. Walaupun hanya dikasih mungkin secangkir air putih. Belajarlah di dalam hal ini menghargai. Hidup ini kalau orang lain tidak hargai saudara, it's okay. Tuhan pasti hargai. Amin Bapak Ibu. Tenang, pintu sorga tidak pernah tutup. Termasuk waktu lebaran tidak. Termasuk Paskah tidak. Termasuk tahun baru tidak. Pintu sorga terbuka 366 hari. 24 hours a day. Saudara libur, saudara tidak libur. Sorga tidak pernah libur. Untuk melihat semua perbuatan-perbuatan anak manusia. Dan membalas kepada setiap anak manusia. Apa yang pantas bagi mereka masing-masing. Do good. Lakukan yang baik. And be strong. Yang ketiga kita lihat. Prinsip ketiga di dalam berbuat baik. Keep doing good and never stop. Tetap berbuat baik, jangan berhenti. Coba lihat Lukas 17.
ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Berapa banyak yang datang kepada Yesus minta disembuhkan? 10. Berapa banyak yang kembali dan berterima kasih? 1. Apa yang kita pelajari? Itulah dunia. Kadang-kadang kita berbuat baik, manusia tidak terima kasih. It's okay. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berbuat baik, orang tidak hargai, orang lupakan, orang tidak terima kasih. It's okay. Tuhan Yesus sudah ngalamin sendiri. 10 yang disembuhkan, yang kembali 1. Yesus tanya, "Mana yang 9? Kenapa tidak kembali memuliakan Allah?" Itulah manusia. Kalau lagi butuh Tuhan, jam 4 pagi pun pintu gereja diketok-ketok. Setelah terima mujizat dan pertolongan, 6 bulan gak muncul. Bisa terjadi itu. Tapi sorga selalu bilang, udah biasa itu. Sorga ngerti. Budaya bumi itu udah ngerti. Jadi kalau saudara berbuat baik, ada orang tidak terima kasih, itu udah biasa. Jangan berhenti berbuat baik. Gara-gara dia tidak mau terima kasih, aku tidak mau berbuat baik lagi. Jangan. Janganlah 1 manusia, 2 manusia, 3 manusia yang tidak terima kasih menyetop saudara dari berbuat baik yang masih bisa saudara kerjakan. Berbuat baiklah untuk orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Ini yang kita harus jalani di dalam hidup ini. Bahwa kita berbuat baik itu adalah untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Bisa aja manusia yang sok pahlawan itu bukan menolong orang lain demi orang lain, tapi mungkin menolong orang lain demi supaya dia masuk koran, demi supaya dia masuk televisi, demi supaya dia viral dan terkenal. Itu yang kita harus hindari. Berbuat baik demi orang lain, bukan kita. Sehingga kalau orang tidak terima kasih, it's okay. Kalau orang terima kasih, itu anggaplah sebuah mujizat. Hidup itu simple. Kalau tidak mau mengalami sakit hati, tidak usah mengharapkan orang terima kasih. Kalau saudara berbuat baik, lupakan. Tidak usah harap, expect orang say thank you. Kalau sampai orang say thank you, itu sebuah mujizat. Simple. Berbuat baiklah dan bersukacitalah. Kalau saudara tahu yang saudara lakukan itu berbuat baik, be happy. Be happy karena engkau sudah berbuat baik. Masalah orang itu mau terima kasih atau tidak, urusan belakang. 1 yang kembali, 9 tidak kembali yang sakit kusta itu.
Yang sudah sembuh tidak membuat Yesus jadi sedih. Yesus hanya tanya, mana yang 9 tuh? Kok nggak datang untuk mengucap syukur pada Allah? Bukan datang terima kasih pada Dia. Kok tidak datang mengucap syukur pada Allah? Berbuat baik dan tidak usah harapkan terima kasih harus jadi bagian hidup saudara dan saya. Inilah yang diajarkan partner saya dulu dari Singapura. Diajarkan kepada saya, never expect people to say thank you to you. Every time you do good, never expect people to say thank you to you. Setiap kali berbuat baik, jangan harapkan orang terima kasih. Tanam itu di dalam hati saudara. Kalau tidak percaya dicoba. Saya sering lakukan itu. Pergi mall, saya tahu ada 5-6 orang di belakang, saya pas di depan, tak bukain pintu. Masuk dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada, lihat juga enggak. Apalagi terima kasih. Bolak-balik itu. Kalau ada yang terima kasih, saya anggap itu mujizat. Tumben ada orang terima kasih. Mujizat itu. Tapi rata-rata tidak. Kadang-kadang lebih dari 6. Bukain seperti Asher saya. 1, 2, 3. Cuma tanpa warta. 10. Nggak ada yang terima kasih. Lalu kalau orang tidak terima kasih, apakah kita kemudian harus mencak-mencak? Atau lain kali kita bilang, awas lain kali kalau ada 6 orang, aku mari lewat tak banting pintunya. Cedok. Enggak. Orang yang tidak berbuat baik dan tidak berterima kasih tidak boleh merubahkan hati saudara yang baik. Tetap aja berbuat baik. Itu urusan dia sama Tuhan. Urusan saudara dengan Tuhan adalah hidup berbuat baik. Saya tidak rencanakan pergi ke Bali dalam liburan barusan. Tapi kemudian dalam waktu beberapa hari pikir ke Bali . Dengan beberapa teman dan Ibu Agnes kita ke Bali. Udah gak usah mikir naik pesawat, gak mungkin ada tiket. Jadi kita naik mobil Kijang. Sebuah mobil yang memang tiada duanya. Jadi kita naik Kijang, setir mobil kemana-mana. Doa, Tuhan tolong supaya jangan ada macet. Aduh, gak ada macet. Sampai di tempat mau nyebrang, beberapa menit langsung naik. Pulang juga sama, gak sampai 10 menit langsung masuk kapal. Oh keren, gak ada macet sama sekali. Tapi saya tidak pergi ke Denpasar, saya pergi Ubud. Saya cari tempat dingin, enak dingin. Kintamani, dingin, enak, senang saya. Saya pikir Indonesia itu seluruhnya panas, ternyata tidak. Ibu Agnes yang jangan bilang-bilang nggak suka Bali dia, panas. Tiap kali ke Bali nggak mau dia, panas. Kali ini dia bilang enak ya Bali ini, adem ya. Iya mau di gunung. Kita kemana-mana jalan dengan enak Bapak Ibu. Tahu kenapa? Kita pakai aplikasi namanya Waze. Itu penunjuk jalan. Mau kemana aja pakai Waze, beres. Siapa yang pakai Waze di sini? Tolong angkat tangan. Waze. Yang lain enggak pakai? Ya Waze. Itu saya bicara mengenai aplikasi ini dengan teman. Saya bilang, saya kagum sama yang bikin nih. Bikin aplikasi yang sangat menolong. Masih ingat zaman dahulu kalau kita mau keluar kota, luar pulau, gak tahu jalan. Hanya andalkan rambu-rambu itu kalau ada. Dan kalau belum jatuh atau ketutupan daun pohon. Atau peta yang panjang dan lebar. Udah dibuka, tetap aja gak ngerti. Masih ingat zaman kayak begitu? Iya, itu artinya kita sama-sama tua. Sekarang ada program Waze, aplikasi ini sangat menolong, sangat membantu.
Cari restoran gampang, cari pompa bensin gampang, macam-macam. Semua ada di sana. Jalan pun enak, dia bisa cari jalan. Saya bilang sama teman saya, kok bisa ya ada orang mau bikin kayak gini? Dapat duit dari mana nih orang? Lalu dia bilang, dari iklan. Saya bilang, selama saya buka dari dulu sampai sekarang gak pernah ada iklan muncul. Siapa pernah lihat ada iklan muncul di Waze? Nggak ada. Dapat duit dari mana orang ini ya? Bikin program begini bagus. Yang hebatnya lagi, yang bikin sapa kita nggak tahu, alamannya di mana nggak tahu, emailnya di mana nggak tahu, mau terima kasih nggak bisa, dan orang itu tidak peduli saudara mau terima kasih atau tidak. Yang pakai jutaan di seluruh dunia, nggak pernah dia mikirin saudara untuk terima kasih. Saya berharap jutaan orang akan kirim email kepada saya, ucapkan terima kasih, nggak nyasar semua, nggak ada. Hebat ya. Harus belajar kayak begini. Ketika kita berbuat baik, tidak perlu harap manusia berterima kasih. Yang penting Tuhan tahu, itu cukup. Karena Dia yang tahu, Dia yang akan balas itu di dalam hidup saudara dan saya. Hari ini kita belajar dari pengalaman Paulus dan Silas yang mengajarkan kepada kita, kalau berbuat baik jangan jadi kecewa. Kita belajar dari Yairus, di mana Yesus dihina sekalipun tetap berbuat baik. Dia tidak menjadi kecewa, tetap kuat. Kita belajar juga dari 10 orang kusta. Ketika Yesus berbuat baik kepada mereka, tidak ada yang terima kasih. Yesus tidak pernah ngambek, Yesus tidak pernah berhenti. Yesus tetap berbuat baik. Inilah yang harus kita cetak di dalam hati kita. Supaya kita hidup jadi orang yang baik, melakukan apa-apa yang baik, sehingga kalau kita nyanyi dan nyembah, itu betul-betul masuk ke sorga. Dan biar hanya sorga yang membalas kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.